Kaum 58% sudah capek-capek pilih Prabowo, malah Prabowo milih menteri yang tidak berkompeten. Bukannya menterinya cari solusi, malah bawa petaka buat generasi penerus bangsa ini. Giliran dikritik Indonesia cemas, pejabatnya baperan. Giliran dibilang Indonesia gelap, malah presidennya bilang tiap kali buka jendela, Jakarta terang benderang kok. Aduh, jadi rakyat memang beban ya, bukannya pejabatnya yang beban karena tidak mampu beri solusi, malah solusi dari pejabat jadi beban buat rakyat. Pemirsa, Menteri Kadhir Karding meminta rakyat cari kerja di luar negeri, bantu kurangi pengangguran. Luar biasa Bapak Menteri kita yang satu ini ya. Tidak sia-sia Pak Prabowo mengangkat beliau jadi menteri, diberi gaji dan menikmati segala fasilitas dari pajak rakyat. Jadi Bapak Kadhir yang notabene-nya sebagai pembantu presiden ini bukannya mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, tapi beliau dengan entengnya tanpa merasa bersalah menyuruh rakyat kerja di luar negeri. Jadi begini pemirsa, dikutip dari kompas.com, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding alias Kadir, tapi bukan Kadir Sri Mulat ini, mendorong penurunan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara resmi. Hal tersebut disampaikan Pak Kadir dalam acara talkshow dan peresmian Migran Center di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro atau Undip Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Kata beliau, di Jateng ada hampir 1 juta pengangguran yang belum terserap. Jadi kita yang mahasiswa, calon tenaga kerja yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri. Ia menyebut secara nasional angka pengangguran di Indonesia telah melampaui 70 juta orang. Dalam kondisi seperti ini, bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI terampil disebutnya sebagai salah satu solusi utama untuk mengurangi pengangguran. Tidak hanya sampai di situ, dia juga mengatakan bahwa justru bekerja di luar negeri, jembatan kita nampak karir lebih bagus, karir global. Jadi bekerja di luar negeri bukan pilihan alternatif. Kalau menurut saya, ini pilihan paling utama. Lanjutnya, catat ya pemirsa, beliau bilang bekerja di luar negeri bukan lagi pilihan alternatif, tapi sudah menjadi pilihan utama. Kalau menurut saya itu artinya tidak ada harapan lagi buat rakyat untuk bekerja dan mengabdikan diri dalam negeri. Jadi sudah seharusnya kita bekerja dan mengabdi di luar negeri. Tidak ada peluang lagi bagi kita rakyat jelata ini untuk mengadu nasib di tanah kelahiran sendiri. Jadi sudah waktunya kita untuk angkat kaki dari negeri kita sendiri. Atau jangan-jangan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan Mas Wapres Gibran itu sebenarnya memang benar ada dan adanya di luar negeri kah? Sehingga kita harus disuruh minggat ke luar negeri. Sungguh apes nasib generasi muda bangsa ini, sudah capek-capek belajar dan berjuang mati-matian demi bangsa dan negara, malah disuruh adu nasib di negeri orang. Capek-capek belajar tentang hujan emas di negeri sendiri, malah kenyataannya hujan batu di negeri sendiri. Kaum 58% sudah capek-capek pilih Prabowo, malah Prabowo milih menteri yang tidak berkompeten. Bukannya menterinya cari solusi, malah bawa petaka buat generasi penerus bangsa ini. Giliran dikritik Indonesia cemas, pejabatnya baperan. Giliran dibilang Indonesia gelap, malah presidennya bilang tiap kali buka jendela, Jakarta terang benderang kok. Aduh, jadi rakyat memang beban ya, bukannya pejabatnya yang beban karena tidak mampu beri solusi, malah solusi dari pejabat jadi beban buat rakyat. Dia pikir semua orang itu bisa kali ya bekerja di luar negeri. Dia pikir persyaratan kerja di luar negeri itu cukup dengan modal berbahasa Indonesia kali ya. Atau dia pikir semua orang bisa dalam waktu sekejap bim salah bim saja menguasai bahasa asing ya. Boro-boro masih kursus bahasa asing. Yang adanya mati kelaparan karena tidak bekerja demi sesuap nasi. Heran saya sama pemangku kebijakan di Republik ini. Katanya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Yang sebenarnya dari sumber daya alam itu bisa terciptanya lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Malah lapangan pekerjaannya ada di luar negeri. Sedangkan pejabatnya malah ongkang-ongkang kaki menikmati segala fasilitas mewah. Dia pikir enak kali ya, suruh rakyat kerja di luar negeri. Kalau semuanya disuruh ke luar negeri, lalu siapa yang biaya gaji kalian dan membiayai seluruh fasilitas mewah untuk kalian? Coba mikir, wahai para pejabat yang tidak punya hati nurani.